Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, berjumpa lagi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembelajaran 7, yaitu KD 3.4 beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pembelajaran 7 ini, Bapak mengharapkan anak-anak Bapak setelah kita belajar ini, anak-anak Bapak mampu menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Kemudian, anak-anak Bapak dapat menyebutkan dan menerapkan sikap kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak Bapak semuanya dapat menerapkan sikap beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, beriman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua, yaitunya beriman kepada malaikat Allah artinya mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikatnya dan memberikan tugas-tugas tertentu. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, ada jumlah malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Jumlah malaikat itu sama-sama kita ketahui bahwasanya sangat banyak. Namun hanya Allah lah yang tahu jumlah malaikat secara keseluruhan. Nah, yang wajib kita ketahui adalah 10 malaikat beserta tugasnya. Yang pertama yaitunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas yaitunya menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Israfil Mikail, yaitu bertugas untuk menyampaikan rezeki dan menurunkan hujan. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala. Kemudian malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Dan malaikat selanjutnya adalah malaikat Raqib. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia. Selanjutnya, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Kemudian, malaikat Munkar yaitu menanyai mayat di dalam kubur. Yang selanjutnya yaitunya malaikat Nangkir yaitu menyiksa mayat di dalam kubur. Selanjutnya, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Selanjutnya, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, itulah 10 malaikat beserta tugasnya yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang mari sama-sama anak-anak Bapak kita lihat satu persatu dari 10 malaikat beserta tugasnya itu. Yang pertama, malaikat Jibril. Nah, tugas malaikat Jibril ini apa tadi nak? Malaikat Jibril bertugas yaitu menyampaikan wahyu. Nah, wahyu artinya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi sehingga menjadi kitab yang menjadi pedoman bagi umatnya. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi kitab Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat manusia atau umat Islam. Nah, malaikat Jibril ini mempunyai nama lain. Ada 2 nama lain dari malaikat Jibril, yaitunya Ruhul Amin dan Ruhul Kudus. Nah, yang kedua kita masuk kepada malaikat Mikail. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, malaikat yang kedua dinamakan dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah menyampaikan rezeki dan mengatur turunnya hujan. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, kalau kita beriman kepada malaikat Mikail, maka kita harus mempunyai sikap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dengan setiap rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, sikap kita kalau kita beriman kepada malaikat Mikail adalah selalu berusaha dalam hidup dan kehidupan. Karena Allah sudah menitipkan rezeki melalui malaikat Mikail kepada kita, maka kita harus berusaha agar malaikat Mikail tersebut memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, sekarang kita masuk pada malaikat selanjutnya, yaitu malaikat Israfil. Nah, pertama kita lihat tugasnya. Malaikat Israfil bertugas yaitu meniup terompet sangkakala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan terjadinya hari kiamat, maka malaikat Israfil diperintah oleh Allah untuk meniup terompet sangkakala. Terompet sangkakala itu akan ditiupkan oleh malaikat Israfil sebanyak 3 kali, yaitunya yang pertama dinamakan dengan tiupan kejutan. Nah, pada tiupan kejutan ini Allah Subhanahu wa taala akan menggoncang dunia dengan segoncang-goncangnya, yaitu manusia, sehingga manusia bertanya kepada dirinya apa yang terjadi pada dunia ini. Nah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggoncang dunia pada tiupan pertama. Nah, pada tiup yang kedua, tiupan dinamakan dengan tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia atau mencabut nyawa semua makhluknya. Maka semua yang bernyawa akan mati. Nah, itu dinamakan dengan tiupan kematian. Nah, yang ketiga yaitu tiupan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umatnya yang sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, pada tiupan ketiga ini itulah dinamakan dengan tiupan kebangkitan. Berbangkitnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, anak-anak Bapak, Allah telah menjanjikan kepada kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya yang bernyawa pasti akan mati. Nah, anak-anak Bapak semuanya, kalaulah kita tahu bahwasanya malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa, maka sikap kita adalah yaitu selalu mengingat kematian. Dan yang kedua, sikap kita adalah menghindarkan perilaku-perilaku yang menyebabkan kita akan mendapatkan siksa kubur. Kemudian yang ketiga, selalu memperbanyak amal kebaikan. Selanjutnya, malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid diberikan Allah Subhanahu wa taala tugas yaitu Raqib untuk mencatat amal baik, kemudian Atid mencatat amal buruk. Nah, Raqib dan Atid ini gelarnya adalah Kiraman Katibin. Kiraman Katibin. Ya, anak Bapak semuanya, malaikat Raqib dan Atid ini adalah malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Lalu, bagaimana sikap kita kalau kita beriman kepada malaikat Raqib dan Atid? Yaitu yang pertama, kita selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, menjauhi semua perbuatan buruk. Karena apa? Karena kita selalu diawasi oleh 2 malaikat, yaitunya malaikat Raqib untuk mencatat amal baik, Atid untuk mencatat amal buruk kita. Selanjutnya, malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas di alam kubur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyai dan menyiksa mayat di dalam kubur. Malaikat Munkar tugasnya itu menanyai mayat di dalam kubur, dan Nakir menyiksa mayat di dalam kubur. Dalam alam kubur tersebut ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat. Yang pertama, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, ma dinuka, apa agamamu? Kemudian ma kitabuka, apa kitabmu? Kemudian ma nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian aina kiblatuka, kemana kiblatmu? Dan man ikhwanuka, dan siapa saudaramu? Nah, jikalau kita bisa menjawab semua pertanyaan itu, maka kita bebas dari azab kubur. Nah, kalau tidak, maka malaikat Nakir akan menyiksa kita hingga dunia kiamat akan datang.
Selanjutnya adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu neraka atau menjaga neraka. Nama lain dari malaikat Malik ini adalah malaikat Zabaniyah. Wajahnya malaikat Malik ini adalah mempunyai wajah yang sangat menakutkan para penduduknya. Sifatnya keras lagi kasar, sehingga para penduduk neraka itu tidak dapat melawan sedikit pun untuk lari dan kabur dari neraka itu, karena ada malaikat Zabaniyah atau malaikat Malik yang sangat mempunyai tubuh yang kuat, kekar, kemudian sifatnya keras lagi kasar. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu surga. Malaikat Ridwan ini mempunyai wajah yang sangat berseri-seri dan menyenangkan para penduduknya. Sifatnya ramah dan lemah lembut. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita beriman kepada malaikat Ridwan? Yaitu kita memperbanyak amal soleh, amal kebaikan agar kita masuk surga dan bertemu dengan malaikat Ridwan. Selanjutnya, anak-anak Bapak semuanya, setelah kamu mendengar uraian dari apa yang Bapak sampaikan, silakan kamu kerjakan ayo berlatih ini dengan baik dan benar ya. Oke, terima kasih anak-anak Bapak sudah mendengarkan dan mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bapak cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.